Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususan tuan rumah yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, utamanya kenikmatan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita bisa bersama-sama kembali seperti biasa untuk melanjutkan ta'lim kita, yang semoga dengan ta'lim ini kita semua mendapatkan keimanan yang subur, yang sehingga dengan keimanan yang subur itu kita betul-betul menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita meneruskan pengajian, mari kita seperti biasa untuk sama-sama istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada kajian kita minggu yang lalu kita telah membahas makna al-ilah. Makna al-ilah. Kata ilah terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha. Kalau merujuk ke Kamus Besar Bahasa Arab, maka aliha itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, memiliki arti sakana ilaihi, tenang, tentram kepadanya. Yang kedua, makna aliha itu adalah memohon perlindungan, istajara bihi. Kemudian yang ketiga, mengandung arti istaqa ilaihi, yang dituju karena rindunya. Yang keempat, aliha itu berarti wuli'a bihi, paling dicintai atau digandrungi. Justru itu aliha itu ya berarti juga abadahu, mengabdi kepadanya. Itu kajian kita pada minggu yang lalu ya.
Nah, kita ulangi sedikit ya. Tenang, tentram atau sakana ilahi. Nah, berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dapat memberi ketenangan dan ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan dan menenteramkan kecuali menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita lihat ya Al-Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Surat 13 ayat 28 ya. Mari Bapak Ibu dibuka sebentar ya. Ya. Surah ke-13 ayat 28. Coba silakan Bapak yang sudah ketemu baca ayatnya. Sudah ketemu? Nggih. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Iya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi bagi kita orang yang beriman, untuk menentramkan hati kita itu hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hanya Allah yang bisa menentramkan hati kita ya. Nah, tapi bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau imannya lemah, masih lemah imannya? Bagaimana? Nah, maka mereka ridho dan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Jadi dengan kehidupan dunia maka mereka menjadi tenang ya. Menjadi bisa saja hartanya bisa menenangkan ya, jabatan bisa menenangkan ya. Nah, iya. Nah, ya itu. Iya. Nah, Al-Quran surat 10 ayat 7. Al-Quran surat 10 ayat 7. Waradu bil hayatid dunya ma'nu biha. Nah, mereka ridha dengan kehidupan dunia dan mereka menjadi tenang dengannya. Iya. Jadi mereka itu harta dunia itu yang kehidupan dunia itu yang bisa menenangkan dia. Tapi beda dengan kita dengan Allah, dengan kita yang beriman, yang menenteramkan diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, maka biasanya kan orang yang tidak beriman tuh kalau dia sudah hilang hartanya, dia gelisahnya kan luar biasa toh. Ya, kegelisahannya luar biasa. Nah, kita bagaimana kita yang beriman? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang bisa menenteramkan diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kajian kita yang lalu ya. Kemudian pengertian al-ilah yang kedua, istajara bihi, memohon perlindungan.
Berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali Allah, ya. Nah, surah ke-72 ayat 6, minta perlindungan kepada jin didapati adalah bencana dan dosa. Ini bagi orang yang tidak beriman, ya, atau imannya masih lemah. Betapa banyak orang yang memohon perlindungan kepada jin, ya. Apabila dia di saat-saat mendapatkan permasalahan, ya, mendapatkan permasalahan. Umpamanya, ya, kadang kan orang kan, umpamanya tanah, ya, tanah seseorang diambil oleh seseorang, diambil oleh seseorang, hatinya kan panas nih. Aku menggunakan jin aja dah, aku santet. Nah, aku santet orang yang mengambil tanahku. Nah, tetapi Allah, bagaimana kata Allah? Orang yang mengadakan perlindungan kepada jin tadi itu menambah bencana dan dosa. Ya, kalau orang sampai kita santet kan mati, apa kita kada tambah dosa? Ya, apakah kita tambah dosa? Tetapi kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, harta kita diambil oleh orang lain, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga harta kita yang diambil oleh orang itu digantikan yang lebih baik dari harta yang diambil oleh orang. Ya. Nah, bagaimana yang perlindungan bahasa lain, ya, yang kebanyakan kita di masyarakat itu yang mohon perlindungan kepada jin tadi, bagaimana? Yang bukan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini ada, ya. Yang hari ini ada. Bagaimana? Umpamanya, ya Bu, ya, kalau di masyarakat kami itu kan masih ada yang kalau seorang gadis kawin, kemudian setelah kawin kan dia hamil, setelah hamil kehamilannya itu sudah 7 bulan, maka ada mitonian, ya, apa namanya, 7 bulanan, ya, mitoni, ya. Kalau bahasa orang Banjar ini badudus, ya, badudus kan. Padahal bahasa Jawa kan bukan lagi, ya. Mandi itu apa? Ya, adus, ya. Kalau orang Banjar badudus, ya. Jadi harus mandi 7 bulan. Nah, agar apa? Agar bisa terlindungi, ya, bisa terlindungi. Yang terlindungi anak apa, si yang hamil terlindungi, anak yang dalam kandungan juga terlindungi. Tapi bagaimana kita orang yang beriman? Maka mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta perlindungan kepada jin, ya, kepada jin. Ceritanya kan kalau mitoni itu antara Batara Kala, perjanjian antara Batara Kala dengan sang Batara Guru, gitu ya. Batara Guru perjanjian dengan Batara Kala. Batara Guru itu, ya, ayahnya Batara Kala. Di saat Batara Guru itu turun dari kayangan menuju ke dunia, ya, mencari seorang gadis impian, ternyata sampai ke dunia itu dia tidak ketemu dengan gadis impiannya. Nah, maka akhirnya dia kembali ke kayangan, kembali pulang ke kayangan. Nah, di tengah lautan, ya, karena saking dia inginnya dengan seorang impiannya tadi, akhirnya jatuhlah air maninya.
maka air maninya itu jatuh ke gadis impiannya tadi. Maka hamillah si gadis impiannya tadi. Setelah hamil melahirkan, lahirlah sang Batara Kala. Akhirnya Batara Kala itu mencari ayahnya. Siapa ayahku? Gitu. Siapa ayahku? Gitu. Nah, akhirnya disampaikan bahwa ayahnya ada di Kayangan. Akhirnya berangkatlah Batara Kala itu ke Kayangan. Sampai di Kayangan, sampai di Kayangan. Nah, setelah sampai di Kayangan, melakukanlah perjanjian kelahi nih, karena ayahnya tidak mengakui sebagai seorang anak. Terjadilah perkelahian di Kayangan. Akhirnya diadakan perjanjian. Perjanjiannya apa? Maka sang Batara Kala tadi diberikan makanan yang empuk, yaitu seorang bayi yang ada di dalam kandungan bagi perempuan yang hamil pertama. Nah, itu ceritanya. Ya. Maka diadakanlah mitonian sehingga supaya terlindungi. Nah, ini bagi kita yang beriman tidak boleh Lalu bagaimana kita? Ya, kalau untuk berdoa, bolehlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran ya. Nah, dalam sebuah hadis, meski semua makhluk melindungi seseorang, tapi Allah hendak menimpakan bencana, maka akan tertimpa bencana itu. Begitu juga sebaliknya. Aminnya makhluk tuh hendak memberikan bencana, ya, tetapi Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Nah, ini. Nah, jadi ingat ya, pengertian la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, makna ilah istaqa ilaihi, yang dituju karena rindunya. Berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dituju karena rindunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami, Allah tujuan kita, ya. Nah, di dalam Al-Quran surah 51 ayat 50 sampai dengan 51, larilah kamu menuju Allah. Nah, kalau kita lari, Bu, kalau kita lari tabiatnya apa, menoleh kiri apa menoleh kanan? Kalau orang lari itu biasanya pasti mukanya ke depan, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Kalau berpaling ke kiri dan kanan, biasanya larinya itu tidak sempurna, tidak fokus larinya. Nah, maka perintah lari menuju Allah itu yang fokus, yang lurus, ya, yang lurus. Nah, artinya apa? Jangan sampai terbuai dengan dunia dan pengaruh orang lain, ya. Jangan sampai terbuai dengan pengaruh dunia ataupun pengaruh orang lain, ya. Kalau sudah kita yakin ya Allah yang menjadi tujuan kita, yang kita rindukan, ya, maka jangan sampai tergoyahkan, ya. Nah, di dalam Al-Quran surat 18 ayat 28, wala ta'du ainaka anhum, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Nah, jadi luruslah gitu, lempang gitu. Nah, jadi makna
La ilaha illallah, tidak ada yang dituju karena rindunya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka biasanya teman-teman kita ya, kalau mau sholat biasanya kan Allahu maksudi ya. Ya kalau sebelum sholat dah. Sebelum sholat Allahu maksudi gitu ya. Allah tujuan kami. Allah tujuan kami. Baru dia membaca usholi ya. Baru dia angkat takbir. Artinya ini memang kajian-kajian itu sama aja Pak dengan kita. Nah, sama kajiannya dengan kita, tidak berbeda. Jadi Allah sebagai tujuan kita. Ya. Nah, supaya mereka itu kan waktu ngangkat takbir itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar ya. Betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi dia lahirkan ya, kalau kita sama aja, cuman kita tidak dilahirkan. Kalau mereka kan Allahu maksudi ya. Jadi Allah adalah tujuan kami ya. Nah, kemudian pengertian ilah aliha tadi ya. Pengertian aliha yang keempat, uli'a bihi, paling dicintai atau digandrungi ya. Berarti la ilaha illallah maknanya tidak ada yang dicintai atau digandrungi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Boleh kita cinta kepada anak, boleh kita cinta kepada harta, boleh kita cinta kepada yang lainnya, tapi yang paling dicintai haruslah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 165, kecintaan seorang mukmin kepada Allah haruslah sangat cinta, bukan sama cintanya dengan kepada yang selainnya. Jadi jangan disamakan. Jangan sama cinta kita kepada Allah itu jangan disamakan. Tapi melebihi kita cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cinta kepada istri silahkan. Cinta kepada suami silahkan. Cinta kepada anak silahkan. Cinta kepada harta ya, kepada mobil yang mewah, kepada ternak yang banyak, ya, kepada kebun yang luas boleh, tetapi tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Nah, bagaimana kalau kita punya mobil tadi, jangan kelambu deh. Jangan kelambu di rumah. Mobil, karena kita cinta dengan mobil dan harus melebihi cintanya kepada Allah, maka mobil kita manfaatkan untuk dakwah dengan ibadah. Ya. Iya. Nah, kalau umpamanya kita berkebun, kalau kita cinta dengan kebun, tapi kalau mendapatkan kenikmatan dari kebun itu banyak, maka harus kita, kalau sampai zakatnya kita keluarkan zakatnya, minimal kalau belum sampai zakatnya ya kita infakkan, kita sedekah gitu ya. Berarti ini kita melebihi cintanya kepada melebihi cintanya, cinta kita kepada Allah yang melebihi. Jangan dengan kebun, kadang-kadang kan orang sayang dengan mendapatkan nikmat, sayang mengeluarkan berkurang namun dikeluarkan. Nah, ini berarti dia melebihi cintanya daripada Allah ya. Nah, padahal kalau kita sudah kita berikan infaknya, berarti kita cintanya melebihi kita cinta sama Allah melebihi daripada cinta kepada harta. Nanti Allah, karena kita cinta sama Allah, ya Allah berikan tambahan lagi ya, nikmatnya akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kenapa cinta tertinggi harus kepada Allah? Karena tabiat cinta itu menuntut pengorbanan ya. Tabiat cinta itu
menuntut pengorbanan. Sedangkan yang kita aja Allah ya itu masih pacaran kali ya. Nah, padahal pacaran kan boleh ya. Ya boleh. Nah, melebihi ya kayak itu, bahkan mengorbankan supaya lawan si nang dicintai ya Pak. Nah, ini pacaran itu kada boleh. Nah, kada boleh maksiat ya. Sudah melebihi kan? Nah, bagaimana kalau kita cintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini kan dengan pacar aja ada pengorbanan, kita cinta sama Allah, apa juga tidak ada pengorbanan? Harus. Iya. Justru kita diperintahkan setelah kita iman, kita yakin. Setelah kita yakin apa? Setelah kita yakin, dia melakukan. Maka harus melakukan pengorbanan. Apa pengorbanan yang diperintahkan Allah? Jihad di jalan Allah, harta dengan jiwa dan harta. Iya. Nah, menuruti tuntutan anak, menuruti tuntutan istri dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tuntutan anak, tuntutan istri, ya, tuntutan yang lainnya, ya, itu harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang kan kita saking cintanya sama anak ya, sama istri, anak minta ini, istri minta ini atau suami minta ini, tapi itu bertentangan dengan Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah, maka kita harus tolak. Iya, harus kita tolak. Ya. Nah, kenapa? Karena kita cintanya itu harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah demikian maka ada tuntutan pengabdian, ya, tuntutan pengabdian. Nah, pengabdian itu tercapai kalau dilakukan dengan sempurna dalam mencintainya, kamalul mahabbah, merasa asik bersamanya, berlama-lama bersamanya, ya kan? Nah, ya, apalagi kita kan dengan baru kawin ya. Nah, kita tuh ingin berlama-lama dengan istri, berlama-lama dengan suami, ya, asik bersama. Nah, tapi itu baru ya. Kalau sudah lama, nah, ini makhluk ini. Nah, apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana kita merasa asyik bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, maka ini perlu latihan sebenarnya. Perlu latihan. Nah, perlu latihan ya. Nah, kita biasanya latihan itu dibangun di tengah malam, ya, sepertiga malam. Itu bagaimana latihan ya? Latihan ya. Nah, kita merasa asik bersama Allah, berlama-lama dengan Allah ya. Kita salat tahajud, kita istighfar, kita baca Al-Quran. Salah satu gitu ya, untuk merasa asik bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna dalam menghinakan diri. Nah, kamalut tazalul ya. Sempurna dalam menghinakan diri. Ya. Bagaimana salah satu wujud kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerendahan yang paling rendah adalah saat kita sujud. Kita rela muka kita letakkan di lantai ya, di tanah ya. Nah, sebagai wujud apa? Wujud merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada kalau biasanya orang ini rasa berdosa, hendak minta ampun misalnya, hakun aja kan bersujud-sujud ke betis orang. Nah, ya kalau untuk merendahkan diri. Nah, untuk merendahkan diri. Nah, tapi itu tuh boleh nggak? Iya, salah. Jadi nggak boleh. Ya, kalau minta ampun ya sebenarnya saja. Tapi karena orang saking ingin merendahkan diri kan biasanya, saking menghinakan diri kan begitu biasanya, supaya orang mau memaafkan. Ya,
saling mau memaafkan. Tapi kalau itu tujuannya tidak mengapa, ya. Nah, sempurna dalam ketundukan. Nah, bagaimana sempurna dalam ketundukan? Nah, terhadap semua aturan yang telah ditetapkan Allah, kita terima tanpa reserve, ya, tanpa ada tanpa ada argumentasi lain. Pokoknya kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima, sami'na wa ata'na. Kalau ada larangan, sami'na wa ata'na, untuk meninggalkan tanpa reserve. Ya. Nah, jadi kita tanpa berpikir macam-macam lagi, terima. Nah, itu berarti kita sudah sempurna dalam ketundukan. Nah, tapi kita bagaimana kayak kenyataan kita yang ada, ya. Begitu ada perintah di dalam Al-Qur'an, salah satunya saja untuk memilih pemimpin umpama. Aduh, jangan berpander. Kan karena sesuai lagi lawan zaman layar, ya. Banyak. Berarti kalau sudah mengatakan Al-Qur'an tidak sesuai dengan zaman, maka batal syahadahnya. Batal syahadahnya. Ya. Berarti dia belum melakukan ketundukan yang tulus. Iya. Nah, lalu mari kita renungkan, apakah kita ketika beribadah sudah seperti itu? Kita sudah sempurna dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan cinta kita kepada Allah. Kita sudah berasik-asik bersama Allah, berlama-lama bersama Allah. Sudahkah itu? Nah, kemudian sudahkah kita menyempurnakan kehinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah itu? Kemudian sudahkah sempurna dalam ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, seseorang bisa mengilahkan makhluk tanpa disadari. Mari kita lihat, Pak, ya. Dari keterangan arti ilah secara bahasa, maka seseorang bisa mengilahkan itu apa saja. Jadi apa saja bisa menjadi Tuhan. Bisa menjadi Tuhan. Nah, makhluk jadi ilah kalau makhluk itu, ya, diharapkan karunia dan imbalannya atas segala jerih payahnya. Kalau makhluk itu ditakuti siksanya, ditakuti intimidasinya, ditakuti teror ancamannya, biasanya punya, yang kita takutikan punya fasilitas, biasanya fasilitas dunia. Kita kadang-kadang kan takut dengan atasan. Ya, ada nggak orang takut dengan atasan? Nah, kalau kita takut dengan alasan ya ingin mendapatkan fasilitas dunia, maka kita batalah syahadah kita. Nah, tetapi kalau kita takut dengan atasan boleh, selama tidak melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita takut dengan atasan kan kita berhati-hati kerjanya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian makhluk itu diikuti perintah dan larangannya yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau umpamanya makhluk itu membuat syariat, lalu syariat itu diikuti, padahal syariatnya itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makhluk itu juga bisa menjadi ilah apabila makhluk itu dicintai sama atau lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian, maka makhluk
jadi disembah atau diibadahi, al-ma'bud. Nah, bagaimana ilah menurut Ibnu Taimiyah? Menurut Ibnu Taimiyah, ilah itu adalah huwallazi ya'lahul qalbu bikulil hubbi wa ta'zimi wa tajlili wa takrimi war raja'i wal khaufi wa nahwa dzalik. Segala yang digandrungi hati dengan segenap kecintaan, pengagungan, penghormatan, kemuliaan, harap, cemas, dan sederajat dengan itu. Itulah namanya ilah menurut Ibnu Taimiyah. Nah, pengabdian kepada Allah, ya, pengabdian hanyalah kepada Allah saja, karena Allah sebagai pemilik otoritas. Allah pemilik ketaatan. Allah pemilik kedaulatan. Allah pemilik otoritas atau sahibul wilayah. Hak memerintah dan memimpin ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, surah yang ke-7 ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat 7 ayat 196, inna waliyullahi allazi nazzala kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Kalau ada manusia yang mengaku punya otoritas merebut hak Allah, maka hukumnya syirik. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, ada nggak terjadi di zaman dahulu? Ya, yang menjadi manusia yang mengaku punya otoritas nih, ya Fir'aun, ya. Apalagi kalau di Fir'aun di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim Namrud, ya. Iya. Di zaman Nabi Muhammad ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya abu-abu, ya banyak, ya abu-abu, ya. Nah kalau sekarang juga kalau ada ya pemerintah yang ngaku sebagai pemegang otoritas, nah maka hukumnya adalah kalau ada manusia yang mengaku punya otoritas merebut hak Allah SWT, maka hukumnya kita adalah syirik, ya. Nah, Allah pemilik ketaatan, sahibut ta'ah. Ketaatan yang utama adalah taat kepada Allah. Surah keempat ayat 59. Ketaatan kepada Rasul, karena Rasul tidak pernah maksiat kepada Allah, sehingga nilai ketaatannya sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah keempat ayat 80. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi itu sa'wa pakai wa, ya. Jadi atiullah wa atiur Rasul. Berarti kalau kita taat kepada Allah, maka berarti kita juga taat kepada Rasul, ya. Taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah, ya. Nah, tetapi bagaimana ketaatan kita kepada ulil amri, ya? Ya. Bagaimana ketaatan kita kepada ulil amri? Nah, kalau kita taat kepada ulil amri, ada punya syarat. Apa syaratnya? Ya. Ulil amri itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata fi ma'siyatin
Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ketaatan itu hanya pada masalah ma'ruf. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kita kalau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu kan sama tuh. Nah, tetapi kalau taat kepada pemimpin ada persyaratan. Ya, ada persyaratan. Persyaratannya apa? Pemimpinnya yang taat kepada Allah dan Rasul. Allah pemilik kedaulatan. Nah, sahibul hakimiyah. Kedaulatan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hukmu lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah ke-6 ayat 57, surah ke-12 ayat 40, surah ke-12 ayat 67. Nah, bagaimana kedaulatan rakyat? Ya, kan kita di Indonesia ada kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat bermakna ya, bagaimana umat Islam sebagai mayoritas mendapatkan aspirasi-aspirasi yang islami ya. Karena negara kita kan bukan negara khilafah. Memang kalau di zaman para sahabat itu negara berdasarkan khilafah. Nah, kalau kita di Indonesia bukan berdasarkan khilafah, tetapi karena kita masyarakat kita Indonesia ini adalah umat Islam yang mayoritas, maka kita berharap mayoritas mendapatkan aspirasi-aspirasi yang islami. Ya. Karena kita di Indonesia ini kan orang yang pintar dengan orang yang bodoh sama kan? Orang profesor dengan orang rakyat ya, orang yang tidak ngerti apa-apa ya nilai sama. Ya, satu suara. Justru itu bagaimana kita yang umat Islam ini kalau kita buta politik ya, kadang mau ada kan biasa kawan-kawan Pak kalau disuruh politik jar kuluput saja gitu. Nah, kalau sudah mereka berpendapat yang kayak itu, nanti kita bahayanya apa? Karena tadi yang bagus dengan yang tidak bagus kan nilainya sama satu. Nah, kalau nanti umpamanya ada yang menetapkan di kampung, di kampung boleh aja kita berzina, ujarnya. Di kampung boleh berzina. Nang memilih menetapkannya orang di kampung itu ada 35 umpamanya orangnya. Ada 35. Nang menetapkan 20. Nang lain 10. Nang kadang milih 5. Maka mana yang menang? Menang 20. Ya. Nah, karena nilainya satu sama. Iya. Nah, untuk itu kayak apa kita kedaulatan rakyat itu kita maknai. Ya, kita maknai karena kita masyarakat mayoritas Islam. Nah, memastikan bahwa negara ini adalah negara hukum sehingga hak-hak terlindungi sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Nah, tapi sayangnya kita ya yang situasi yang hari ini yang di periode ini ya, berapa banyak undang-undang yang pro syariah itu dibatalkan. Itu sangat disayangkan ya. Padahal harapan kita ya karena kita ini mayoritas, maka berharap itu kita undang-undang yang diciptakan itu undang-undang yang perlu dengan syariat ya, sehingga kita nanti akan tercapai baldatun taibatun warabun wapur ya. Ilah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita berikan cinta yang sempurna, penghinaan diri yang sempurna, ketundukan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki otoritas
ketaatan dan kedaulatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, Al-Qur'an surah 20 ayat 14, aku Allah maka sembahlah aku, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, terakhir ya ada dialog Pak ya. Dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Banu Saiban. Banu Saiban bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada apa kamu menyeru kami? Ujar Banu Saiban, wahai saudaraku Quraisy. Karena Rasulullah SAW itu adalah keturunan Quraisy. Ya. Maka Rasul menjawab, aku menyeru agar kalian mengatakan la ilaha illallah. Nah, kemudian Banu Saiban juga menjawab, kalau begitu kamu akan diperangi bangsa Arab dan non-Arab. Kalau dengan Arab kami berani, tapi dengan Persia tiada ampun. Artinya kami kedua berani. Maka Rasul menjawab, bagaimana jawaban Rasul? Kebaikan bagi kalian kalau kalian menerima. Dan keburukan dari kalian jika kalian menolak. Nah, jadi kata Rasulullah, kebaikan bagi kalian yang menerima, tapi keburukan bagi kalian yang menolak. Ya, itulah makna al-ilah ya. Yang, nah mudah-mudahan pemaknaan al-ilah ini betul-betul kita pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu betul-betul meresap di hati kita, sehingga kita jangan sampai dikatakan nanti mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan kosong, tidak ada pemaknaan, tidak paham. Maka kita harapkan kita mengucapkan la ilaha illallah kita paham ya. Semoga dengan kajian kita ini syahadah kita betul-betul bermakna ya. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita sekalian. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.